Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma." Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat juga caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia dunia dan akhirat juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah As-Suhaili rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita yang berkaitan dengan ahkamul jihalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan promise for reward, janji untuk memberikan hadiah kepada orang yang bisa melakukan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada 2 atau 3 pertemuan yang lalu kita sudah membahas definisi daripada ji'alah, baik secara bahasa maupun secara syariat. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji dasar-dasar hukum daripada ji'alah, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun juga bersumber dari hadis maupun juga kias dan ijma'nya para ulama.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun demikian, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah menyimak bahwa para ulama tidak sepakat mengenai kebolehan bermuamalah dengan ji'alah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana jumhur ulama membolehkan kita melakukan ji'alah semacam sayembara kepada orang yang bisa melakukan apa yang kita inginkan. Siapa saja yang menemukan dompet saya yang tercecer, maka akan diberikan hadiah sepatutnya. Nah, itu sayembara seperti itu namanya ji'alah di dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Abu Hanifah berbeda pendapatnya dengan jumhur. Menurut Imam Abu Hanifah, ja'alah atau ji'alah itu tidak sah, batil secara syariat, tidak boleh. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah, di dalam ji'alah itu banyak gharornya, banyak ketidakpastian dan ketidakjelasannya. Maka oleh sebab itu Imam Abu Hanifah melarang kita menggunakan sayembara seperti ji'alah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana menurut Imam Abu Hanifah letak ketidakpastian atau letak ketidakjelasan di dalam ji'alah atau di dalam syariat disebut dengan gharar. Misalnya janji tadi, barang siapa yang menemukan dompet saya yang tercecer, maka akan diberikan hadiah sepatutnya. Sepatutnya itu tidak jelas menurut Imam Abu Hanifah. Apakah 50.000, 100.000? Bagaimana kalau orang tadi menurutnya setelah diberi 100.000 sedikit? Karena dompetnya misalnya harganya puluhan juta. Ada Pak ya, dompet yang harganya puluhan juta, ada. Cuman kita aja yang nggak punya. Miskin. Ada Pak, itu belum isinya. Isinya boleh jadi ratusan juta. Nah, maka orang yang menemukan dompet tadi, ini gak jelas, katanya sepantasnya apa 100.000? Gak pantas bagi kamu. Masa 100.000? Nah, itu namanya gharar menurut Imam Abu Hanifah. Yang kedua juga gharar dalam muddah, ketidakpastian, ketidakjelasan pada muddah masanya. Sampai kapan? 1 tahun lagi ketemu masih berlaku nggak sayembara itu? 2 tahun lagi ketemu masih berlaku nggak? Mungkin yang punya dompet sudah lupa belum? Sudah lama kali 10 tahun baru ketemu, masih berlaku nggak janji itu? Nah, oleh sebab itu seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, para ulama belum seia sekata mengenai kebolehan bermuamalah dengan ji'alah. Oleh sebab itu di dalam bab berikutnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili merasa berkepentingan untuk menjelaskan sedetail mungkin bedanya ji'alah dengan ijarah. Bedanya ji'alah, promise for reward, janji sayembara untuk memberikan hadiah kepada orang yang mampu melakukan apa yang kita inginkan, dengan ijarah. Al-ijaratu alal amal, mengupah orang untuk melakukan sesuatu. Karena menurut Imam Abu Hanifah, sewa orang, mengupah orang untuk melakukan sesuatu boleh. Upah kan boleh Pak ya, kita upah tukang buat rumah kita boleh, tapi ji'alah nggak boleh. Beda. Jumhur ulama mengatakan ini juga beda. Ijarah dengan ji'alah itu beda. Tetapi dua-duanya boleh. Meskipun beda, dua-duanya boleh.
Nah, kayaknya mirip tapi beda Bapak. Ji'alah dengan mengupah orang. Al-ijaratu alal amal, ya, mengupah orang untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan. Beda dengan sayembara atau janji untuk memberi hadiah. Letak bedanya mana? Dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Taftariku al-ji'alatu anil ijarati ala amalin maklumin kabina'in wa khiyatatin saubin wa hamlu syai'in ila mautiin maklumin min nawahi arba'atin wahiyah. Jadi ji'alah ini berbeda dengan ijaratu ala amal, memberi upah atau menyewa orang, mengupah, mengongkosi orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kabinain, misalnya kita upah tukang untuk buat rumah kita, bangunan kita. Wa khiyatatu saubin, atau kita upah tailor, tukang jahit untuk menjahit pakaian kita. Wa hamlu syai'in ila mautiin ma'lumin, atau kita upah seseorang untuk membawakan barang kita ke suatu tempat. Kalau di pasar kita nggak ada, tapi kalau di Sudan, di ibu kota Khartoum, waktu saya masih belajar di Sudan tahun 2010-2012, sekarang saya nggak tahu, tapi ini cerita tahun 2010 sampai 2012 saat saya tinggal di Khartoum, ibu kota Sudan. Ada pasar tradisional, samalah seperti tempat kita ada pasar tradisional, tempat kita beli kebutuhan bahan pokok sehari-hari, beli beras, beli minyak, beli sayur-sayuran, bawang, tomat, cabai, dan seterusnya. Di situ biasanya. Kalau belanjanya dalam jumlah banyak, Bapak Ibu, biasanya kita tinggal itu satu rumah orang Aceh semua, ada 10, kadang-kadang 15 orang. Jadi masaknya seperti kanduri, Bapak Ibu. Sekali belanja 1 minggu. 1 minggu itu stok di dalam kulkas sekali belanja, maka belanjanya banyak biasanya. Ya, kalau beli tomatnya sedikit, paling sedikit 5 kilo beli tomat, kentang 5 kilo, ya, beli bawang 5 kilo, beli beras. Kalau kita belanja sendiri, Bapak Ibu kan nggak sanggup itu bawa pulang semua. Buat piket, ada piket belanja. Atau kadang-kadang berdua, nggak sanggup juga. Biasanya kita sewa raksyah namanya. Raksyah itu apa? Kereta yang biasanya bawa semen. Akan ada itu, kereta dorong itu. Apa namanya? Grab. Grab dorong itu. Yang biasanya tukang bawa semen. Itu di pasar-pasar Sudan. Kereta itu kan, Grab itu kan mudah dia masuk lorong-lorong kecil. Nah, kita sewa itu dulu 2 pon Sudan, ya. 1 pon Sudan itu sekitar 5.000 rupiah dulu, berarti 2 pon itu sekitar 10.000. Nah, dia ngekor kita, Pak, kemana kita pergi dia ngekor di belakang. Beli tomat 2 kilo, pluk, masukin ke gerai itu. Beli beras 1 karung, pluk, masukin di situ. Terserah kita sampai menggunung. Nah, itu namanya sewa orang, upah orang. Hablu syai'in ila mautiin maklum, kita sewa orang untuk mengangkat barang kita sampai ke tempat tertentu. Di sini nggak ada ya? Kayak ada? Hah? Lambaru ya? Tapi kalau Mahirah nggak ada, nggak ada yang belanja, Pak. Mana ada? Kecuali ramai yang belanja. Mahirah nggak hidup gitu ya, nggak ada yang belanja, makanya nggak ada orang jasa upah Grab itu ya. Jadi bedanya upah orang dengan ji'alah dari berapa sudut? Dari 4 poin kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sehingga para ulama membolehkan ji'alah sebagaimana bolehnya kita mengupah orang, ongkos orang. Sama-sama boleh tapi beda. Yang pertama, awalan la yatimu istifa'ul manfaati lil ja'ili illa bitamamil amali karaddi syaridi wa bar'il maridi. Kita Bapak Ibu tidak boleh atau belum boleh
atau belum wajib lebih tepatnya ya, belum wajib istifaul manfaah, memberikan hadiah yang kita janjikan lil jahil kepada orang yang menemukan atau melakukan apa yang kita inginkan, al jahil illa bitamamil amal, kecuali dia telah melakukan apa yang kita inginkan itu dengan sempurna. Jadi menghasilkan output kalau bahasa sekarang, bukan outcome. Misalnya tadi dompet, ketemu dompetnya, baru kita kasih. Kalau upah orang Pak, nggak mesti ketemu. Tolong cari dompet saya, ini ongkosnya. Dia nggak punya kewajiban untuk ketemu. Jadi itu bedanya. Ya. Tolong borong rumah saya. Beda itu Pak dengan tolong tolong kita sewa orang borongan buat rumah kita sampai selesai. Ya, kalau nggak kita kontrol kualitasnya jelek, ya kita harus kontrol. Boleh dibayar di depan, tetapi kalau jialah tidak boleh kita kasih apa yang kita janjikan, kecuali apa yang kita inginkan itu sudah dia lakukan secara sempurna. Contoh di sini karat disyadidi, seperti dia menemukan kembali hewan ternak kita yang hilang. Ketemu kasih, nggak ketemu nggak kasih. Tapi kalau mengkosin orang, tolong cari anak pemuda kemudian Pak 50.000 wajib kita ya, kami yang nggak ada. Nah, dia nggak punya kewajiban menemukannya. Ya, kenapa kita upah dia? Boleh dibayar di awal, boleh dibayar di akhir. Wabarul marid, menyembuhkan orang sakit. Kalau ji'alah Bapak Ibu kita bilang, siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit istri kita yang sudah menahun, sakitnya nggak jelas, dokter pun sudah bingung entah sakit apa istri kita buat sayembara, ji'alah namanya. Siapapun yang bisa menyembuhkan sakit istri saya, maka dia akan mendapatkan hadiah sekian juta rupiah. Ada datang tabib coba menyembuhkan, nggak sembuh, nggak wajib kasih. Datang dokter coba mengobati, nggak sembuh, nggak wajib kasih. Datang seorang peruqyah ahli baca-bacaan Al-Quran, sembuh setelah dibacakan Al-Quran, betul-betul sembuh, nggak balik lagi penyakitnya, wajiblah kita kemudian kasih hadiah kepada peruqyah tadi. Beda halnya dengan dokter Bapak Ibu. Kalau dokter Bapak Ibu bawa istri yang sakit ke dokter periksa, wajib bayar kan? Sembuh atau tidak sembuh? Nah, berarti kita ngupah dokter untuk mendiagnosis penyakit istri kita. Terlepas sembuh atau tidak sembuh, dia nggak punya tanggung jawab. Sembuh nggak sembuh, kita tetap wajib bayar ongkos jasa dokter. Kalau ji'alah tidak seperti itu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada dokter mau pakai ji'alah. Pak dokter, ini istri saya nggak sembuh-sembuh, kemana-mana praktek sudah datang. Tolong sembuhkan istri saya. Kalau sembuh, baru saya kasih upah. Kalau nggak sembuh, nggak saya bayar. Mana mau dokter gitu Pak? Di zaman kita sekarang nggak mau. Jajuran, lebih aja. Mana minta free. Nggak ada mau orang ji'alah seperti itu ya. Nah, jadi ji'alah itu sayembara. Janji harus kita tepati, kalau yang kita inginkan terjadi, kalau enggak wajib. Nah, itu Bapak Ibu bedanya ji'alah dengan ijarah. Nah, ini dijelaskan kemudian oleh Syekh Al-Basweini. Amma fil ijarati, adapun ijarah, fayatimu istifa'ul manfaati lil mustajir bi miqdari ma amalal ajir. Maka kita wajib membayar ongkos orang yang kita sewa jasanya itu bimiqdarin ma'amilan ajir, sekedar dia sudah melakukan apa yang kita minta, terlepas hasilnya beres atau tidak. Jadi outcome kalau bahasa sekarang. Ijarah itu outcome
Ji'alah itu output, harus jelas hasilnya. Kalau outcome itu asal berdampak, kayak kubur kasih. Nah, jadi kalau output luarannya Pak kita minta berdasarkan kinerja baru kita bayar, itu ji'alah. Wa bi ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan lain, la tattahiqul manfaatu lil maliki fil ji'alati illa bitamamil amali. Ya, seorang yang ikut sayembara untuk memperoleh hadiah, dia belum berhak mendapatkan hadiah tersebut kecuali jika pekerjaan yang dituntut oleh pemberi hadiah benar-benar sempurna dia lakukan. Menyembuhkan orang, betul-betul sembuh, dapat balik hewan ternak yang hilang, betul-betul dapat, baru dia berhak menerima upah. Amma fil ijarati, adapun sewa menyewa, fatat tahikul manfaatu lil mustajiri, orang yang diupah berhak mendapatkan ujrahnya, ongkosnya, bijuz'in minal amali, semata-mata dia telah melakukan pekerjaan yang diminta oleh orang yang menyewanya. Wa bina'un alaihi la yastahiqul amilu fil ji'alati syai'an illa bitamamil amali. Oleh sebab itulah, berdasarkan penjelasan tadi, di dalam sayembara ataupun ji'alah, orang yang ikut dalam sayembara itu tidak berhak nuntut ongkos apapun, upah apapun, illa bitamamil amali, kecuali kalau dia sudah menuntaskan pekerjaannya secara sempurna, output dia lakukan. Ya. Wa idza amalal ajiru fil ijarati, sedangkan orang yang mengupah orang lain di dalam transaksi sewa menyewa, fayatimu ba'dul amali istahaqqa minal ajri, semata-mata dia telah melakukan perbuatannya itu, maka Bapak Ibu, dia berhak untuk kita bayar ongkosnya. Harlan mobil itu bisa dua, itu harlan mobil. Bapak Ibu misalnya punya bisnisnya itu misalnya apa? Furniture, belinya di Jepara misalnya, bawa dengan mobil tronton. Kalau sudah sampai ke Lambaru kan pasti ada yang ikut, Pak ya. Ada yang ikut, harlan namanya. Apa? Harlan itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa Acehnya harlan. Tahu Pak ya harlan? Kejar dia mobil tronton. Apa bahasa Indonesianya harlan? Nggak ada kayaknya. Apa? Pekerja lepas. Pekerja harian ya. Minta turunin barang, Pak, lu bener barangnya. Itu bisa dua Pak akadnya. Ya boleh dengan ijarah. Kalau ijarah berarti semata-mata dia turun sudah selesai. Ya, bisa buat Bapak rugi, apalagi furniture, Pak. Kalau lecet gimana? Kalau dia turunin ngasal-ngasal, main banting, kursi patah atau terus gimana? Kayu Jepara kan mahal itu. Nah, maka baiknya, saya pernah ditanya sama jamaah yang punya bisnis furniture itu. Saya bilang lebih bagus dengan ji'alah. Ji'alah gini. Kalian berapa orang nih? 5. Turunin barang saya dari mobil tronton. Ya, sampai semua turun selesai, diperiksa sama anak buah saya, nggak ada yang lecet, nggak ada yang patah, sempurna, baru saya bayar sekian. Nah itu lebih terjamin. Ji'alah Pak, nggak mesti dengan upah. Nanti deh, nyong syariat. Itu kan sesuai dengan syariat. Walaupun misalnya upahnya lebih mahal, tapi lebih terjamin. Kalau dia tidak melakukan seperti yang kita minta dalam syariat, tidak ada kewajiban kita bayar dia. Cuma apanya harlan yang mau kadang ditampar itu. Tak udah baru. Tampar di harlan. Ya, harlan kan biasanya nggak pernah ngaji, Pak. Kalau ngaji nggak jadi harlan. Kalau masih sudah ngaji jadi harlan, ya apa gunanya ngaji kan?
Biasanya kalau sudah ngaji, taraf hidupnya lebih baik, meningkat, orang lebih senang, nggak lagi kasar. Ya, setelah itu banyak orang mau memperkerjakan dia, kenapa? Nyaman, ya nggak banyak ini, nggak banyak bertingkat. Nah, makanya penting sekali mengaji, terutama bapak-bapak ini yang pengusaha. Ya kalau bisa pegawainya itu disuruh ikut ngaji. Misalnya bapak ada anak buah di toko 5-8 orang, itu malam disuruh ikut ngaji, kalau nggak pecat. Ya, tutup, nggak bukanya sampai malam, buat shift. Yang shift pagi hari ini wajib ngaji nanti malam. Seperti itu Pak, supaya apa? Jangan jadi jahat. Kalau enggak, dia enggak punya rasa takut dengan Allah kalau dia enggak ngaji. Nah, penting ya, sehingga kalau dia sudah ngaji, dia paham, oh ini enggak boleh saya lakukan, bahaya. Ya, kalau saya tetap melakukannya, saya bawa rezeki haram ke rumah. Suruh ngaji, insya Allah orang akan bagus. Saya punya pengalaman, ada beberapa toko jamaah kita itu dibuat pengajian. Kadang-kadang mingguan, ada juga bulanan pengajian. Saya tanya sama tokinya, ada perubahan nggak sama pegawainya? Kalau sekarang lebih jujur Pak Ustaz. Oh mantap, udah bagus lah. Ya, nggak ada lagi duit-duit yang mencurigakan dalam laporan keuangan online. Itu lebih bagus. Nah, jadi ada output ya, yang dihasilkan Bapak Ibu lewat mengaji. Bahaya sekali kalau itu nggak mengaji. Itu di toko sembako yang saya kelola dengan dana wakaf jamaah itu, pegawainya 4 orang. Dulu minta bukanya sampai malam. Ini Pak Ustadz, kalau kita buka sampai malam, sehari bisa untung banyak kita. Kalau cuma pagi untungnya sedikit. Kalau kita buka sampai jam 10 atau jam 11 bisa untung lebih. Gak boleh saya bilang, kalian malam harus ngaji. Kalau kalian gak ngaji, kalian yang bawa lari duit jamaah. Nah, saya absen Pak. Kalau dia nggak datang, ya minimal dalam seminggu 3 kali wajib. Nggak mesti pengajian pengajian siapapun. Store muka, foto, saya udah di pengajian kasih. Harus store. Kalau nggak jahat. Orang ngaji aja bisa jahat Pak. Apalagi yang nggak ngaji. Kalau dia nggak sholat, nggak ngaji, udah pecat terus, nggak baik, nggak ada baiknya orang tersebut. Itu Bapak Ibu bedanya. Yang pertama ji'alah dengan ijarah. Sanian. Yang kedua, innal ji'alata aqdun yahtamilu fihal gharar wa tajuzul jihalatul amali wa quddah bi khilafil ijarah. Nah, jadi innal ji'alah, kata Syekh Wabazweli, ji'alah ini satu akad yahtamilu fihal gharar, benar seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Di dalamnya ada kemungkinan gharar, yahtamilu fihal gharar, ada ketidakpastian, ada ketidakjelasan seperti contoh yang sudah kita jelaskan tadi. Tetapi Bapak Ibu, karena gharar ini sedikit, ya, wa tajuzu jihalatul amal wal muddah, maka di dalam syariat dibenarkan hal tersebut, ya, karena enggak banyak terdampak. Nah, jadi kalau ghararnya itu terukur, enggak terlalu banyak berdampak yang bisa merugikan kedua belah pihak, itu di dalam syariat diterima. Contoh yang lain, kita sudah ngaji akad salam, jual beli secara salam. Sebenarnya prinsip nggak boleh itu Pak, itu riba nasiah. Akad salam itu apa? Kita kasih duit dulu sama orang untuk membuat barang yang kita inginkan atau menghadirkan barang yang kita inginkan. Kita pergi ke toko minta gula, Pak kasih saya gula berapa? 500 kilo. Rumah nggak punya sebenarnya itu. Kapan Bapak bisa kasih untuk saya gula 500 kilo? 3 hari lagi bisa, insya Allah. Baik, 3 hari lagi Bapak harus bisa bawa kasih ke saya gula 300 kilo. Berapa harganya?
Oh 70 juta rupiah, bayar kontan. Ini bayar. Tolong carikan gula ke saya itu. Sebenarnya itu nggak boleh Pak, karena kan yang dan transaksi itu di situ terputus. Terima uang bagi penjual, pembeli terima barang. Tetapi kenapa di dalam syariat dibolehkan akad salam? Ya, walaupun ada horornya di situ kan, tapi dikunci oleh Rasulullah, boleh akad salam dengan syarat bi ajalin maklum wa wasnin maklum ila ajalin maklum. Ya. Man aslama fal yuslim fi waqtin maklum ila ajalin maklum bi wasnin maklum. Barang siapa yang melakukan transaksi akad salam, maka lakukanlah dengan harga yang jelas, dengan takaran yang jelas, spek ukuran yang jelas, waktunya juga harus jelas. Kasih tahu kapan. Kenapa? Kalau nggak jelas, itu baru bisa membuat sebelah pihak rugi. Dan saya pernah ditanya sama jemaah, rugi dia. Jadi dia minta tempah apa itu? Kasur ya, bukan kasur. Bingkai kasur itu apa namanya? Apa? Bingkai kasur ya, tempat taruh kasur itu. Ranjang, ranjang. Nah, ke furniture minta tempah berapa? 2 juta rupiah. Cash dikasih. Ini kapan selesai? Buat faktur, buka faktur 1 bulan. Karena kejar hari raya. Biasanya orang Aceh kan gitu. Kalau udah hari raya, ranjang baru, perabot baru. Kalau perlu lantai-lantai dicongkel Pak. Itu tradisinya orang Aceh. Sudah masuk puasa belum selesai. Sudah mau lebaran belum selesai. Nah, itu sudah dosa itu. Kenapa? Sudah dikasih ongkos cash di depan. Kan modal-modal di situ. Ya, tapi nggak dikasih. Nah, itu baru berdosa, haram itu. Sebelah pihak dosa itu. Berarti dibawa kemana duit yang sudah dibayar? Cash kan? Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kedua belah pihak menepati janji tidak buat prestasi, akad salam itu boleh meskipun ada ghararnya. Nah, begitu juga ji'alah. Ya, ji'alah itu meskipun ada gharar, ketidakpastian, ketidakjelasan, tetapi boleh ya demi kemaslahatan dua belah pihak. Ya, bikhilafil ijarah, ini berbeda halnya dengan ijarah. Kalau dalam ijarah Bapak Ibu harus jelas semuanya di awal. Ya, apa saja yang disewakan, apa saja yang harus dikerjakan. Fal amalu fil ji'alati qad yakunu ma'luman aw majhulan ghaira ma'lumin. Ya, seseorang yang mengikuti sayembara dalam ji'alah qad yakunu ma'luman, kadang-kadang akadnya jelas. Contoh, bagi barang siapa yang menemukan dompet saya tercecer dalam tempo waktu 1 bulan, itu jelas kan? Semenjak pengumuman ini disampaikan, maka dia akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Jelas, clear. Nah, maka boleh jadi ji'alah itu dengan ibarat yang jelas. Temponya jelas, berarti kalau sudah lewat 1 bulan nggak berlaku lagi. Kalau ketemu di bawah 1 bulan 1 juta, nggak lebih nggak kurang. Mau ikutan sayembara ahlan wasalan, nggak mau ikut pun nggak apa. Nah, ya ini au majhulan ghaira ma'lumin, atau ji'alah itu juga boleh tidak jelas, nggak usah diperjelas. Kayak tadi, barang siapa yang menemukan dompet saya akan diberikan hadiah sepatutnya. Nah, temponya nggak jelas, hadiahnya juga nggak jelas. Boleh kedua-duanya. Ini dikasih contoh di sini ya, qarad di bahimatin dalah. Ya, seperti orang yang bisa menemukan hewan ternaknya yang hilang. Ya. Wa hafru bi'rin hatta yakhruja minhal ma', atau gali sumur sampai ditemukan air. Nah, barang siapa yang bisa
gali sumur sampai menemukan air, nah, dia akan dikasih upah sekian. Wa kama tasihu al-ji'alatu ala amalin majhulin aw ma'lumin. Sebagaimana juga ji'alah tadi ya, boleh dilakukan dengan pekerjaan yang majhul gak jelas atau pekerjaan yang maklum yang jelas. Wa tasihu jihalatul muddah. Begitu juga boleh hukumnya ji'alah itu dilakukan dalam tempo tertentu atau tanpa tempo tertentu. Semuanya boleh. Kalau ji'alah amal ijarah fala budda ayyakuna al-amalu fiha makluman. Tetapi mupah orang Bapak Ibu semuanya harus jelas, kerjanya harus jelas, temponya harus jelas. Kal khiyatati wal bina, seperti halnya al khiyatah. Kita minta orang lain jahit baju kita. Kita tanya, ini berapa lama? 2 minggu. Oh, karena jadilah karo raya 2 minggu. Seminggu aja, ujung. Nah, harus jelas. Itu kalau upah orang, berhak kita nentuin waktunya, berhak menentukan model motif jahitannya, berhak kita tentukan dan tawar-menawar upahnya. Ongkosnya berapa ini bajunya? Ya ucap 250.000, kuranglah dikit 200. 200 nah berapa? 220 bukan. Nah, nego berhak itu. Tapi kalau tadi kan sepihak aja. Kalau ji'alah itu sepihak yang kasih hadiah. Dapat sekian, dapat 1 juta rupiah. Ketika dompet kita dapat, entah mau juta itu nggak ada hak. Nah, nggak boleh nego Pak. Kenapa? Karena ji'alah itu akad dari sebelah pihak. Sedangkan sewa menyewa akad dari dua belah pihak. Ridho harus sama-sama ridho, maka boleh nego. Nah, jadi Bapak Ibu nggak boleh sebagai penyewa atau penjual barangnya nggak boleh ditawar, itu jangan. Bukan, berarti mentalitas kita bukan mentalitas pedagang. Pembeli itu berhak menawar barang. Orang yang menyewa berhak menyewa dengan tawaran yang disepakati bersama. Kita nggak boleh marah di situ Pak. Kalau ada orang tawar, berapa ini Pak rumah sewa 1 tahun 10 juta, kurang dikit lah Pak. Ini bukan untuk siapa-siapa, untuk keluarga. Insya Allah rumahnya kami jaga. Oh nggak bisa lagi. Atau gini Pak, kami bayarnya setengah-setengah dulu boleh per 6 bulan. Oh boleh. Nah, nego itu harus Bapak. Tapi di dalam syariat kita juga diajarkan nego itu jangan marah-marah kali. Baik dalam sewa menyewa ataupun jual beli, nggak boleh marah-marah kali, apalagi sama pedagang kecil. Jangan marah-marah sekali. Berapa ini sayur bayar 5.000 per ikat, 1.500 saja, itu kredit. Giliran beli baju branded di mall nggak kita tawar, beli sayur 1 ikat bayar kita tawar setengah harga. Nah, maka Rasulullah berkata dalam hadis, rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada. Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang pedagang yang toleran saat dia menjual barang dagangannya. Jadi nggak nahan juga harga. Ya lihat ini orang butuh barang ini. Harganya misalnya 100.000, tapi modal dia di situ cuma 50.000. Kalau dia turun misalnya 90.000, dia pun belum rugi, ada untung. Nah, kebetulan si pembeli nawar, aku itu 10.000 dikasih. Itu pedagang itu disayangi sama Allah. Rahimahullahu rajulan samhan idza da'a. Allah sayang betul kepada pedagang yang toleran ya dalam dagangannya. Kami Bapak Ibu di toko sembako kami itu sering kadang-kadang ada toko dari mana tutup, dia nawar, Pak Ustaz ambillah barang kami. Saya bilang sama penjaga toko, ambil sesuai harga faktur, jangan minta bawah itu. Karena kan biasanya orang minta di bawah itu kan.
toko mau tutup Pak, barangnya banyak sisa, dilelang. Biasanya kan minta, misalnya minyak goreng harga pasaran 15.000, dia minta di bawah itu 13.000 boleh? Jangan, saya bilang, kasihan Pak, kita bantu. Terus gimana? Harga faktur pakai berapa dia beli? Modal dia berapa? 15.000, beli seperti itu. Oh itu Pak Ustaz, kita ini harta umat gak cari untung. Jangan gara-gara kita ngelola harta umat cari untung sendiri, bunuh orang lain di samping. Itu nggak betul namanya. Jadi Bapak Ibu dalam berusaha nggak perlu bersaing sebenarnya, tapi yang penting bersanding, berkolaborasi. Di toko sembako kita itu banyak, itu kadang-kadang dikasih sama Bapeda. Bulan puasa itu Bapeda ngambil sirup untuk kita. Kadang-kadang Bang Aceh itu ngambil sembako di kita. Saya bilang, kasih bagi. Telur kasih samping kanan, minyak goreng kasih samping kiri, jangan kita semua. Supaya apa Pak? Sama-sama hidup, jangan kemaruk. Akhirnya alhamdulillah berkah usahanya. Jadi jangan kemaruk, itu ajarannya Rasulullah dalam dagang seperti itu. Begitu juga kita yang beli, nawarnya jangan kelewatan batas. Rahimahullahu rajulan samhan idza ishtara. Allah sayang sekali dengan orang waktu beli, toleran. Berapa ini harga? 90.000 rupiah. 10.000 aja. Modal-modal habis gitu ya. Jangan gitu Pak. Ya. Tawar dikit, kalau dia kasih alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Nah, jadi saling, yang pedagang turun dikit, yang pembeli juga jangan turun sekali harganya. Nah, jadi kalau seperti itu sama-sama menguntungkan dan Allah pun ridho, dan dagangan kita juga penuh dengan keberkahan. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perdagangan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dua lagi ya, beda ji'alah dengan ijarah. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Allahumma fiqh ila qawmit tariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.